Hello guys, welcome to Mr. Saif Fadeli Sustainable Information Channel on YouTube. Oke, untuk video kali ini gue bakal buat konten yang banyak banget di request sama kalian, yaitu tentang tes video informasi diri atau untuk SBMPTN-P 2022 ini disebut video TKD atau tes kompetensi dasar. Well, sedikit cerita nih, jadi awalnya itu gue pengen buat konten ini tuh dari awal gue keterima di Poltek PNHI Bandung. Tapi karena berhubung gue nggak tahu nih SBMPTN-P 2022 bakalan online atau offline, jadi gue belum bisa buat, dan akhirnya baru bisa buat sekarang karena udah dapat info nih kalau misalnya tes SBMPTN-P 2022 ini fix diadakan secara online. Dan buat kalian yang mungkin baru join ke channel ini, welcome. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe buat ngikutin terus informasi mengenai Poltek PNHI Bandung. Oke. Dan sekarang gue mau ngasih sedikit disclaimer nih untuk di video kali ini. Jadi video ini hanya untuk menceritakan apa sih yang gue lakukan pada saat mengikuti tes SBMPTN-P tahun 2021 di tes membuat video informasi diri. Ya, jadi bukan berarti di sini gue menjelaskan sesuatu yang fix, karena bisa jadi untuk tes SBMPTN-P 2022 itu berbeda dengan tes SBMPTN 2021. Tapi dengan video ini gue harap kalian bisa jadi ada bayangan mengikuti tes SBMPTN-P 2022. Oke. Oh iya, sebelum lanjut gue mau sedikit cerita nih. Jadi awalnya tuh gue bingung dengan istilah video TKD untuk SBMPTN-P 2022 ini. Karena tahun lalu itu namanya video informasi diri. Tapi setelah gue udah stalk IG resmi Poltek PNHI Bandung, dari situ gue jadi tahu kalau misalnya tes video informasi diri untuk SBMPTN-P tahun 2021 dan video TKD untuk SBMPTN-P 2022 itu adalah tes yang sama, cuma hanya berganti nama aja gitu. Yaps, langsung aja nih kita lanjut ke penjelasan mengenai video informasi diri atau video TKD. Untuk selanjutnya gue pakai istilah video TKD ya, biar relevan aja gitu dengan SBMPTN 2022 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan mengenai video TKD ya. Jadi untuk video TKD ini adalah salah satu tes dalam rangkaian SBMPTN-P tahun 2022 yang dimana kalian harus membuat video informasi diri kalian, dan untuk durasinya itu 2 menit. Dan itu nggak boleh yang namanya diedit, dikasih filter, atau mungkin juga diberi editan-editan lainnya. Jadi benar-benar harus one take full dari awal sampai akhir selama 2 menit. Dan kalian harus menyampaikan 5 poin yang sudah ditentukan oleh panitia SBMPTN-P. Jadi begitu penjelasan mengenai video TKD. Gimana nih? Kalian udah ada bayangan belum mengenai tes TKD? Semoga ada bayangan ya. Sekarang kita lanjut untuk membahas 5 poin apa aja sih yang disampaikan pada saat video TKD ini. Jadi untuk poin yang pertama itu adalah pengenalan diri. Ya, kalau pengenalan diri umumnya pasti biasanya itu adalah nama, terus nomor seleksi, asal daerah, umur, hobi, dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat ya di buku juknisnya itu diterangkan harus ada komponen-komponen apa aja sih di poin 1, yaitu poin perkenalan diri. Lanjut poin yang kedua, yaitu alasan kalian memilih Poltek PNHI Bandung sebagai tempat next education kalian. Well, untuk di poin ini kayaknya sih kalian harus searching ya untuk mengetahui apa sih kelebihan dari Poltek PNHI Bandung ini, terus juga menambahkan pendapat kalian pribadi gitu. Apa sih yang membuat kalian pengen kuliah di Poltek PNHI Bandung. Selanjutnya poin ketiga, yaitu pengetahuan kalian mengenai pariwisata di daerah asal kalian. Kalau boleh jujur sih, poin ketiga ini menurut gue bisa dibilang paling susah dibandingkan poin yang lain, karena kan waktunya cuma 2 menit ya, tapi kita harus menjelaskan pariwisata daerah asal yang dimana itu kayaknya agak susah gitu untuk dijelaskan secara pendek, singkat, padat, dan jelas. Tapi balik lagi sih, itu emang tantangannya di tes video TKD ini. Jadi menurut gue untuk di poin ketiga ini kalian harus bisa sih untuk menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai pariwisata dari kota asal kalian. Dan sebelum banyak muncul pertanyaan, gue akan berinisiatif menjawab pertanyaan yang mungkin pengen kalian lontarkan kepada gue, yaitu mengenai apa sih yang gue bahas di poin ketiga ini. Jadi di poin ketiga ini gue menjelaskan mulai dari transportasi, akomodasi, budaya, terus tempat rekreasi, dan juga makanan khas dari daerah asal gue, yaitu DKI Jakarta. Jadi untuk penjelasan singkatnya itu di poin ketiga itu poin transportasi, terus akomodasi, budaya, dan juga tempat rekreasi itu gue singkat
menjadi 50% dari total penjelasan poin ketiga. Dan karena gue memilih prodi manajemen patisserie, yaitu tentang makanan penutup, makanan manis atau dessert, jadi untuk 50% dari penjelasan poin ketiga itu gue fokuskan untuk menjelaskan makanan manis khas dari DKI Jakarta. Ya, jadi untuk poin ketiga ini menurut gue susah karena emang butuh effort lebih dalam kita menyusun, karena kan emang banyak banget detail dan juga komponen yang harus dimasukkan untuk menjelaskan pariwisata suatu kota daerah asal. Oke, lanjut ke poin yang keempat, yaitu mengenai pengetahuan prodi yang dipilih. Dan untuk penjelasan mengenai poin keempat ini, gue lebih menjelaskan apa aja sih yang gue pelajari di prodi yang gue pilih, yaitu manajemen patisserie, cara belajar apa, terus juga pekerjaan yang mungkin bisa gue lakukan setelah gue lulus dari manajemen patisserie ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu harapan setelah lulus dari Poltekkes NHI Bandung. Dan untuk poin kelima ini gue lebih menjelaskan rencana gue di masa depan. Jadi kayak lebih ke what I want to be, apa sih yang pengen gue capai, dan juga gue tuh pengen jadi apa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk poin kelima. Oke, ya jadi itu dia poin-poin yang harus disampaikan dalam video TKD. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang mungkin ditunggu oleh banyak dari kalian gitu, yaitu tips-tips yang mempermudah dalam mengikuti tes video TKD ini. Dan untuk tipsnya ini udah gue susun sendiri, jadi ini emang bener-bener versi dari gue sendiri. So apa aja, pokoknya stay tune and keep watching. Tips yang pertama dari gua adalah make sure kalian well groom pada saat membuat video TKD. Buat kalian yang mungkin belum paham apa sih well groom itu, ya jadi well groom itu adalah penampilan fisik kalian yang dimana terlihat rapi, bersih, dan nyaman dipandang. Karena sering banget nih gue mention di video gue sebelumnya, kalau misalnya kampus Poltekkes NHI Bandung itu adalah kampus yang bergerak di bidang edukasi pariwisata, yang dimana di pariwisata itu sendiri wajib untuk bisa berpenampilan well groom. So, sebelum kalian take dan syuting untuk video TKD kalian, make sure kalian itu udah mempersiapkan gitu komponen yang membuat kalian well groom, mulai dari pakaian, terus juga mungkin produk tambahan seperti hair gel untuk yang laki-laki atau mungkin make up untuk yang perempuan. Dan untuk referensinya itu gue sarankan kalian itu untuk search di Google, dan kalian bisa ketik professional looks for interview. Jadi kan kalau misalnya interview itu kan lebih ke tampilan yang formal gitu, yang istilahnya resmi gitu, jadi lebih enak gitu dilihat ketika pada saat kalian membuat video TKD. Karena menurut gue video TKD itu adalah interview yang secara nggak langsung, jadi kalian tetap harus tampil formal ya. Oke. Tips yang kedua dari gue adalah menyusun materi yang akan kalian sampaikan untuk video TKD. Ini nggak kalah penting sih menurut gue, karena kan yang disampaikan itu ada 5 poin dan itu lumayan panjang. Kalau misalnya kalian ucapkan secara spontan itu menurut gue agak susah dan mungkin juga akan lupa. Jadi tulisan materi yang udah kalian buat sebelumnya itu akan mempermudah kalian dalam menyampaikan poin-poin untuk video TKD kalian. Jadi waktu pas kalian take video tuh nggak kayak mikir atau mungkin juga nervous gitu. Tips yang ketiga dari gue adalah make sure kalian pay attention kepada gestur, mimik, dan juga intonasi pada saat kalian menyampaikan materi untuk video TKD kalian. Karena tentu aja nih yang namanya perilaku, pembawaan, wibawa, dan juga cara bicara kalian tuh akan menjadi poin penilaian pada saat kalian menyampaikan materi untuk video TKD kalian. Tips yang keempat adalah use English atau gunakan bahasa Inggris. Karena menurut gue lebih baik sih kalau misalnya ketika pada saat kalian mempresentasikan video TKD ini menggunakan full English. Karena balik lagi, dunia pariwisata itu kan tentunya kalian bakal bertemu banyak orang dan juga klien yang mungkin dari mancanegara. Jadi keterampilan kalian dalam bahasa Inggris tuh sangat diperlukan banget nih untuk di dunia pariwisata. Jadi make sure kalian lebih baik menggunakan bahasa Inggris sih untuk video TKD ini. Tips yang kelima dari gue adalah perhatikan buku juknis. Ya, jadi bagaimanapun juga buku juknis adalah pedoman dan juga arahan yang akan mempermudah kita dalam mengikuti tes di SBMPTN. Tips yang keenam dari gue adalah please don't cheat atau jangan curang. Ya, dengan hektiknya tes SBMPTN ini mungkin akan ada oknum yang ingin mengambil jalan pintas dengan cara curang. Gue sendiri sangat tidak menyarankan untuk melakukan hal ini, karena gue yakin pihak Poltekkes NHI Bandung pun gak akan mentoleransi. Jadi make sure kalian mengikuti tes SBMPTN ini dengan jujur ya. Tips yang ketujuh dari gue adalah latihan. Karena
practice makes perfect ya guys. Karena gue yakin dengan kalian sering latihan tentunya akan menambah percaya diri kalian dalam mengikuti tes membuat video TKD ini. Dan tips yang terakhir atau tips yang ke-8 adalah don't give up atau jangan nyerah. Ya, jadi gue mau cerita sedikit pengalaman gue pribadi. Jadi waktu pas saat gue membuat video TKD ini untuk tes SBMPTN tahun lalu, itu gue harus take berkali-kali. Dan itu butuh waktu berjam-jam. Karena kan emang harus sekali one take, gak boleh di pause atau gimana dan diedit. Dan itu emang capek banget. I know it's not easy, tapi gue harap sih kalian gak nyerah. Karena gue yakin bahkan semua peserta SBMPTN bakalan ngalamin hal yang sama, harus take berkali-kali untuk mendapatkan video yang sempurna. Jadi kalian harus semangat terus ya. Oke, well ya, jadi itu dia beberapa tips dari gua. Semoga bermanfaat dan membantu kalian lebih mudah mengerjakan tes video TKD ini. Oke, akhirnya kita udah sampai di akhir video. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk di subscribe ya guys. Nyalakan juga bel notifikasinya supaya kalian bisa dapat informasi kalau misalnya gue upload video baru. Dan mungkin kalau misalnya nih beberapa dari kalian pengen sharing atau mungkin juga bertanya lebih lanjut, kalian bisa follow akun Instagram gue @saifadelicious. Kalian bisa DM gue. Oke, thank you so much for watching and I'll see you around on next video. Bye.